Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Mimika bentrok, 4 warga terluka. Organisasi Papua Merdeka kembali lancarkan teror, kali ini membakar sebuah alat berat di Intan Jaya. Tidak terima dana alokasi kecil, ratusan pengusaha asli Papua Barat memblokade kantor gubernur. Dua kelompok warga dari Jalan Mas Bait dan Jalan Gaharu Mimika, Papua Tengah terlibat bentrok sehingga menyebabkan arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut macet. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan membubarkan massa agar bentrokan tidak meluas. Bentrokan antar warga ini menyebabkan 4 orang luka ringan akibat terkena lemparan batu. Sementara bentrokan kedua kelompok warga ini terjadi akibat dendam lama. Polsek Mimika Baru kemudian mempertemukan kedua kelompok dan mendamaikan mereka. Kedua kelompok sepakat tidak mengulangi lagi perbuatan mereka. Awal di bulan Januari, diperkirakan 9 Januari mungkin ada miss antara pemuda dari jalur RT 6 dengan RT 11 atau di jalur Mas Bait dengan jalur Gaharu. Nah, setelah peristiwa itu sebenarnya dulu sudah diselesaikan, namun tidak tuntas. Mungkin pada saat itu akhirnya pada saat kami ada di sini kita coba habis dari situ terjadi lagi pelemparan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda baik dari RT 6 begitu juga dari RT 11, akhirnya saling membalas. Nah, setelah beberapa saat kemudian sempat ada 3 kali peristiwa itu berulang, kita tetap merespon. Namun kami lihat karena sangat sangat bisa meresahkan daripada mereka, akhirnya waktu itu kami mengambil inisiatif kita kumpulkan tokoh-tokoh yang ada di Mas Bait, begitu juga yang dari Gaharu. Nah, pada saat itu mereka cukup merespon baik. Nah, waktu itu kami masih ingat pas hari Minggu pada saat kami pertemuan awal, setelah dari Mas Bait dengan dari Gaharu sudah membuat kesepakatan, mungkin pemuda ini belum menerima itu, tetapi dengan upaya yang kita lakukan baik untuk tokoh-tokoh adat, tokoh agama, sangat kita apresiasi sama beliau-beliau itu juga. Pada dasarnya mereka juga tidak menginginkan itu. Hingga saat ini, situasi di komplek Jalan Mas Bait dan Jalan Gaharu Timika sudah kondusif. Walaupun kedua kelompok bersepakat damai, polisi tetap berpatroli untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kelompok organisasi Papua Merdeka kembali membakar 1 buah unit ekskavator milik PT Gunung Selatan di Kampung Galunggama, Kabupaten Intan Jaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kasus pembakaran ekskavator tersebut masih diselidiki Polres Intan Jaya. Namun saat dilakukan pengecekan di lokasi kejadian, terjadi kontak tembak antara anggota OPM dan aparat keamanan. Terkait dengan pembakaran salah satu alat berat milik PT Gunung Selamat di Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, saat ini Polres Intan Jaya tengah menyelidiki motif dari pembakaran alat berat tersebut, karena alat berat tersebut proyek pembangunan jembatan yang ada di situ. Tentunya ini akan sangat menghambat pembangunan infrastruktur yang ada di Sugapa. Kapan itu? Kami sedang menyelidiki siapa dari pelaku dari pembakaran tersebut. Alat berat milik PT Gunung Selatan yang dibakar digunakan dalam proyek pembangunan jembatan di Kampung Galunggama.
Saat ini situasi sudah kembali normal dan masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. ...1.150 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan dalam mengamankan kunjungan Wapres di Merauke, Papua Selatan. Dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen WMP Ramandei mengatakan setidaknya ada beberapa titik yang menjadi pengamanan terfokus saat kedatangan Wapres di Merauke, yakni Bandara Mopah Merauke, tempat penginapan Wapres selama di Merauke, dan kawasan kegiatan Wapres. Selain itu, Danrem juga mengingatkan anggotanya untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang kemungkinan bakal muncul saat kunjungan Wapres di Merauke. 1.100 Pak. Ini Polri dan instansi terkait. Nah, pengamanan khusus yang lebih detail kira-kira artinya yang terfokus untuk pengamanan Wapres ini kira-kira kawasan mana aja, Jenderal? Kita ada 3 titik pengawasan di bandara, VIP Room, kemudian di Swissbell Hotel, dan di Sermaya PT Global Papua Abadi di Sermaya. Siap. Itu 3 titik fokus. Siap, Jenderal. Izin secara umum apa yang patut diwaspadai oleh tim pengamanan kedatangan Wapres ini? Secara umum yang kita waspadai adalah demonstrasi terkait dengan beberapa persoalan yang ada di wilayah Merauke, itu yang memang selama ini sangat menonjol. Tapi hal-hal yang lain saya kira tidak ada, karena memang wilayah Merauke kondisinya kita yakin sangat aman. Wapres Ma'ruf Amin direncanakan berkunjung hari ini. Wapres dijadwalkan meletakkan batu pertama pembangunan kantor gubernur Papua Selatan dan peresmian PLBN Kabupaten Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aktivitas perkantoran di kantor gubernur Papua Barat lumpuh. Selama 5 jam, 49 asosiasi pengusaha asli Papua Barat berunjuk rasa dengan memblokade pintu masuk perkantoran karena mereka menilai pemerintah daerah lambat menanggapi aspirasi dari para pengusaha asli Papua. Mereka menuntut pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar 350 miliar rupiah untuk pembiayaan paket pekerjaan dari pengusaha asli Papua. Pengunjuk rasa Alex Wonggor mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa pejabat Pemprov Papua Barat, termasuk sekretaris daerah dan kepala dinas pekerjaan umum. Namun ia menyayangkan nilai anggaran sangat kecil untuk 2.700 pengusaha asli Papua. Pemerangan hari ini terjadi karena kita koordinasi yang tidak ditanggapi dan serius oleh Bapak dengan Bapak Sekda. Kita sudah berulang-ulang mencoba untuk melakukan koordinasi, dan keinginan kami harus ketemu dengan Bapak PJ Gubernur, karena untuk sementara ini nilai yang mau dikasih ke kami ini nilainya sangat kecil, sedangkan kita yang sekarang terkumpul jadi satu ini ada 49 asosiasi, 1 person, itu terdiri dari jumlah 3.000 lebih, tapi sudah verifikasi dia sampai turun jadi 2.700 ini yang harus menjawab itu. Dengan harus menjawab itu, kalau seperti kemarin penyampaian Pak Kadis PU yang kasih 33 miliar, sedangkan paket yang dikumpul lewat Kilo Barjas 20 miliar, itu baku tambah masih 53 miliar. 53 itu dibagi 2.700, itu kita paling mendapat, kita satu orang kerja 11 juta atau 10 juta. Kalau seperti itu nilai penghinaan, itu penghinaan. Makanya kita harus salah satunya untuk kita bisa dapat tanggap cepat itu parah. Aksi protes pengusaha asli Papua mendapat respon dari penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, melalui sambungan telepon. Pemerintah berjanji akan menjadwalkan pertemuan dengan pengusaha asli Papua. Mendengar pernyataan dari penjabat Gubernur Papua Barat, masa aksi kemudian membubarkan diri. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPUD Merauke terus bekerja keras mempersiapkan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung November mendatang. Untuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, KPU akan menggelar 2 pemilihan kepala daerah sekaligus, yakni pilkada bupati serta pemilihan gubernur.
Saat ini, KPU Merauke tengah memetakan lokasi TPS serta jumlah pemilih yang merupakan tahapan penting dalam pilkada nanti. Menurut catatan KPU, jumlah TPS pada pilkada tahun ini akan berkurang sekitar 400 TPS dari jumlah keseluruhan TPS sebelumnya, sekitar 770 TPS yang tersebar di 22 distrik. Pertama, memang untuk jumlah pemilih pada pilkada, pilgub dan pilbub yang akan dilaksanakan 27 November nanti sesuai dengan surat dari KPU 808 bahwa jumlah pemilih maksimal 600 per TPS, sehingga jumlah TPS pastinya akan berkurang dari jumlah sebelumnya yang 774, dan angka sementara yang kita petakan ini baru 403 TPS, di kisaran 403. Nah, kira-kira yang terbanyak TPS di mana? Untuk wilayah Merauke ya, pastinya masih terbanyak karena memang dia kampung kelurahan dan jumlah pemilih yang cukup padat. Kalau yang paling sedikit kira-kira di distrik mana, Ibu? Di distrik pastinya banyak distrik, ada wilayah pulau, itu satu kampung bisa satu TPS. Sebaliknya, jumlah pemilih menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke justru bertambah sekitar 5.000 pemilih dari pemilih pemula. Ya, akan meningkat dari DP4 yang sudah ditetapkan karena kita masih menghitung jumlah pemilih pemula ya. Itu akan terhitung sampai dengan November. Itu kami masih terus melayani pemilih pemula. Itu peningkatannya mungkin nanti dari situ. Oh, gitu. Kira-kira prediksinya berapa banyak bukan peningkatannya? Peningkatannya kita berharap 5.000 karena wajib pemilih pemula itu 5.000. Sebagai perbandingan, pada pemilu legislatif dan presiden sebelumnya, jumlah pemilih di Merauke sekitar 162.000 orang. Namun untuk pilkada November mendatang, jumlahnya akan bertambah menjadi 167.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap pelaksanaan pilkada di Merauke, aksi dukung dan mendukung pasangan tertentu kerap berujung keributan dan tidak jarang berakhir rusuh. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya meminta anggota dari tingkat atas hingga bawah agar memegang teguh netralitas dan tidak berpolitik. Menjelang pilkada, kalau kita lihat dalam suatu keberhasilan pilkada ini, peran dari teman-teman media juga sangat penting gitu ya, untuk menciptakan situasi, kondisi kamtipmas, karena narasi yang dibangun kan itu akan berpersepsi masyarakat. Tapi terima kasih, seperti pemilu kemarin juga berjalan damai, itu juga berkat dari teman-teman. Terkait dengan personel ya, kami jelas dari atas sudah tegas, tidak ada yang bermain-main di ranah-ranah itu gitu ya, ranah-ranah politik gitu. Sudah tegas itu. Kemudian kalaupun itu yang seperti disampaikan, bisa saja seorang pejabat yang mungkin nantinya akan ikut berkontestasi, ada yang mengajukan surat seperti contohnya mereka minta perlindungan keamanan, permohonan pengamanan terhadap dirinya. Seseorang yang meminta permohonan keamanan kepada Polri karena mungkin merasa terancam nyawanya, kalau tidak kita berikan pemenuhan untuk pengamanan, kita juga Polri salah. Untuk itu, personil yang ditugaskan sifatnya pengamanan terhadap orang, terkait dengan mungkin dia mendapat ancaman, terancam, dan sebagainya. Tapi tetap harus profesional terkait antara tugas pengamanan terhadap orang dengan kalau orang itu ikut kontestasi, ini harus dipisahkan. Ia akan menindak anggotanya dan meminta mundur dari kepolisian jika ikut dalam aksi dukung-mendukung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyebaran angka stunting di Papua Selatan saat ini masih cukup tinggi. Jika dipersentasekan berada di angka 19%. Angka ini jauh dari angka standar yang ditetapkan pemerintah, yakni 14%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Herlina, mengatakan dari angka 19% tersebut, Kabupaten Asmat masih yang menjadi daerah dengan jumlah stunting tertinggi dibanding 3 kabupaten lainnya.
Dinas Kesehatan mengakui belum ada angka yang pasti, namun tim medis di Kabupaten Asmat saat ini tengah bekerja keras menurunkan angka stunting di sana. By triwulan pertama itu di angka masih di 19%. Ya, kami optimis sih bisa tetap untuk turun lah. Mencapai target ya? Mencapai target. 14% ya? Ya, targetnya 14%. Ya, berdoa semoga bisa lah 14%. Dok, dari 4 kabupaten yang terbanyak sekarang di kabupaten mana, Dok? Yang masih terbanyak di Kabupaten Asmat. Asmat ya? Iya. Tetap kita lagi sedang melakukan intervensi ya untuk penanganan gizi seperti biasa yang rutin dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. Jadi tetap seperti biasa rutin. Saat ini seluruh kepala dinas kesehatan di kawasan Provinsi Papua Selatan berupaya untuk menurunkan angka stunting agar berada di angka yang ditetapkan pemerintah, 14%. Pemberian makanan bergizi serta asupan tambahan terus dilakukan termasuk memberikan berbagai multivitamin pada anak-anak di kawasan Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk meningkatkan ekonomi pedagang asli Papua, khususnya Mama Papua yang berjualan di pasar, Pemprov Papua Barat Daya memberikan bantuan 8 mobil untuk mengangkut dagangan mereka. Bantuan ini merupakan terobosan yang dilakukan Pemprov Papua Barat Daya untuk kelancaran berjualan mereka dan meringankan biaya transportasi untuk mengangkut barang dagangan mereka ke pasar. Ke-8 mobil tersebut diserahkan langsung penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad. Ia memastikan angkutan ini gratis. Kan di provinsi di sini kan banyak, di kota dan kabupaten ini kan banyak penjual mama-mama. Kalau di kabupaten sana kan tidak terlalu banyak. Karena itu rekapannya dari provinsi untuk memastikan semua mama-mama kita yang jualan di pasar-pasar itu ini bisa diantar jemput dan barangnya bisa dibawa di sini, ya, di atas itu tempat untuk sayur dan segala macam di atas, ya, bisa ditumbuk di atas, kemudian mama-mama bisa masuk di dalam. Jadi secara ini sangat manusiawi, memberikan tempat ya, angkutan yang layak bagi mama-mama kita. Mereka bisa berjualan tanpa harus memikirkan biaya transportasi. Iya, nanti dikelola oleh pemerintah daerah tidak berhubungan. Tapi saya mewakili mama-mama di sana-sananya mereka ini ada di sini untuk menerima secara langsung betapa senangnya mama-mama yang ada di sepanjang jalur utama yang mereka jualan-jualan. Senangnya bagaimana kita bisa membayangkan kepada Bapak Gubernur. Nah, oleh karena itu kami bersama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan hibah kendaraan operasional bagi mama-mama Papua yang jualan-jualan di sepanjang jalan. Nah, ini sangat membantu. Pemerintah berharap kendaraan ini dirawat dengan baik sehingga bermanfaat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.